kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 perkara yang harus dilalui oleh setiap orang, yang dengan itu orang akan mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya, ta'allumuhu, mempelajari Al-Quran, membacanya, menelaah Al-Quran. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, kana biman kana qablakum yaqra'una al-Qur'ana bil-laili wa yunafiduna bin-nahar. Diriwayatkan bahwasanya kaum salafus saleh, orang-orang sebelum kalian, mereka membaca Al-Quran di waktu malam dan mereka mengamalkannya di waktu siang. Kemudian para ulama baik dari kalangan sahabat ataupun para tabi'in, para sahabat berkata, ini salah satu riwayat dari kaum salafus saleh ridwanullah ta'ala, qala man ya'rif atau man yurid an ya'rif annahu yuhibbullah wal yu'rid nafsahu ala fa in ahabahu falya'lam annahu qad ahabbahu. Salafus saleh mengatakan, siapa yang ingin tahu kalau dirinya adalah cinta kepada Allah, maka hadapan kepadanya, beri dia Al-Quran. Kalau dia mencintainya, dia membacanya, dia menelaahnya, maka pertanda bahwa dia adalah cinta kepada Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat mengatakan, siapa yang diantara kita mengklaim cinta kepada Allah, maka bukti kecintaan itu adalah dengan membaca Al-Quran, karena Quran adalah kalam Allah. Oleh sebab itu diriwayatkan seorang ulama terdahulu yang bernama Ibnu Syuja, ketika beliau syakratul maut, ketika beliau itu akan meninggal dunia. Dan biasa seperti kita hari ini, ketika orang merasakan dekat kematian, maka dia mengumpulkan orang-orang di sekitarnya. Lalu dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, inni khatamtul Quran di dalikal bait salah satu alaf marrah fi shalah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah menghatamkan, telah menyelesaikan membaca Al-Quran di rumah ini. Lihat di sini berapa? 3.000 kali dalam sholat. Ini menunjukkan, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perbedaan antara kita dengan salafus saleh itu adalah dibedakan dengan Al-Quran. Sehingga ada ulama hari ini, ketika ditanya apa sikap salafus saleh dengan Al-Quran, maka beliau menjawab, sikapnya adalah seperti kita dengan HP hari ini. Kita dengan HP hari ini, kalau kita pergi tidak ada HP, seperti kita hilang organ tubuh kita. Dan salafus saleh ridwanullah ta'ala alaihim dengan Al-Quran, mereka hidup dengan Al-Quran. Mereka senantiasa duduk dengan Al-Quran. Waktu-waktu itu dijadikan bagiannya dalam membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Al-Quran? Bagaimana kita akan bisa mengobati diri kita dengan Al-Quran tanpa kita membaca Al-Quran? Ini yang pertama. Yang kedua adalah at-tadabbur wa tafakkur. Yang kedua adalah kita mentadaburi maknanya dan kita memahami makna yang ada di dalamnya. Karena sudah berarti pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana Al-Quran ini akan menjadi hidayah bagi kita. Karena Quran ini, kata para ulama, isinya ada 3. Yang pertama berupa berita tentang nama Allah, sifat Allah, keagungan Allah, berita yang telah lalu daripada Nabi, dan berita yang akan datang tentang hari kiamat, yang mewajibkan kita tasdik, membenarkan dan mengimaninya. Yang kedua, isi Al-Quran itu adalah awamir wa nawahi, berupa perintah dan larangan, yang mewajibkan kita kalau perintah melakukan, kalau larangan meninggalkan. Yang ketiga, Quran ini berupa al-wa'du wal wa'id. Quran itu berita, berupa isinya adalah kabar gembira dan ancaman. Bagaimana orang mukmin akan bisa mengimani hal-hal yang wajib diimani ketika orang mukmin ini tidak mempelajari maknanya? Dan bagaimana kita ini bisa melaksanakan perintah Allah kalau kita tidak paham bahwa ini perintah anu, perintah ini, perintah itu? Dan demikian juga kita tidak mungkin menghindari larangan Allah kalau kita tidak paham kepada makna-makna Al-Quran. Maka oleh sebab itu,
Kita tahu dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW menyebutkan celaan tentang kisah orang Khawarij yang mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak memahami maknanya. Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang Khawarij itu apa? Kata baginda Nabi SAW, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum fi riwayatin tarqi. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak memahami maknanya, ataupun mereka keliru dalam memahami maknanya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, wajib atas kita adalah untuk memahami maknanya. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, lebih baik aku membaca surah Al-Zalzalah atau Al-Qari'ah dengan memahami maknanya ketimbang aku membaca surah Ali Imran atau surah Al-Baqarah dengan selesai. Ini menunjukkan petunjuk. Yang ketiga, apa kewajiban kita dengan Al-Quran sehingga kita mengerti? Yang ketiga, kewajiban seorang mukmin. Orang mukmin itu mesti berhujah, berargumentasi dengan Al-Quran dan menjadikan Quran sebagai pedoman hukumnya. Sekedar contoh, kita sebagai seorang mukmin mengaku muslim dari dulu, pernahkah kita tahu mana ayat yang memerintahkan tauhid? Manakah ayat yang memerintahkan kita sholat? Manakah ayat yang memerintahkan kita untuk menunaikan zakat? Manakah ayat yang melarang kita minum khamr? Banyak kaum muslim, banyak di antara kita tahu Al-Quran ini hujah kita tahu Al-Quran ini argumentasi bagi kita, tapi kita tidak pernah mempelajari dalil mana untuk ini, dalil mana tentang hukum ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kewajiban setiap di antara mukmin mempelajari Al-Quran minimalnya melalui 3 langkah yang tadi: membaca, memahami, dan menjadikan Quran sebagai dalil. Dengan itu dia akan mendapatkan rahmat, petunjuk, hidayah dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik pada 3 perkara itu sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dengan Al-Quran ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.